Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian. Dan kita masih membicarakan terkait dengan apakah nanti orang-orang kafir akan dihisab, akan ditanya di hari kiamat kelak. Adapun orang-orang mukmin sudah kita bahas bahwasanya mereka akan ditanya. Mereka akan dihisab, amalan mereka akan ditimbang. Lantas bagaimana dengan orang kafir? Mereka yang mati dalam keadaan kufur, mereka yang mati dalam keadaan murtad, sudah jelas mereka masuk neraka. Sudah jelas mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Apakah masih perlu untuk ditanya? Apakah masih perlu untuk dihisab? Disinilah para ulama berbeda pendapat, ikhwah. Sebagian mengatakan bahwasanya enggak, orang kafir langsung masuk neraka karena tidak ada fungsinya dihisab. Jelas mereka masuk ke dalam neraka. Sebagian lain enggak, tetap akan dihisab. Ya, tetap akan dihisab, tetap akan dipertanyakan apa yang mereka lakukan semasa di dunia dengan beberapa tujuan. Ya, dengan beberapa tujuan. Yang lalu telah kita bahas, ikhwah azinallahu wa iyyakum. Yang pertama yaitu untuk iqamatil hujjah, untuk menegakkan hujjah terhadap mereka. Bahwasanya memang sudah pernah datang peringatan kepada mereka. Sudah datang para rasul mengingatkan mereka. Ya. Dan kemudian mereka kufur terhadap para rasul, dan akhirnya mereka pun ditimbang. Dihisab amalan mereka supaya mereka tahu bahwasanya mereka itu tidak punya amalan apapun. Sehingga ketika Allah tetapkan dia masuk neraka, maka tidak ada satupun yang dia sesali kecuali dirinya sendiri. Yang kedua, dihisab sebagai celaan kepada mereka terhadap apa yang mereka lakukan semasa di dunia. Nih, kalian telah melakukan ini, kalian telah melakukan ini. Mengapa kalian melakukan ini? Itu semua pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi menunjukkan tercelanya mereka. Ya, kalau misalnya kalau kita di rumah misalnya, ya, kita punya lauk untuk makan. Lauk ini pas-pasan jumlah potongannya sama seperti jumlah orang. Ketika ada salah satu keluarga yang makan lebih daripada jatah dia, tentu kan yang lain tidak akan mendapatkan jatah lauk ketika dia makan. Sang ibu kan bertanya, kenapa kamu ambil jatah adikmu?
Demikian. Ini pertanyaan-pertanyaan untuk celaan. Kan kamu sudah punya. Kenapa diambil? Akhirnya begini jadinya. Demikian ikhwah. Jadi pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka itu bukan tidak memerlukan jawaban. Tapi itu merupakan celaan, taubih, dzam terhadap perbuatan yang mereka lakukan semasa di dunia. Kemudian ikhwah yang ketiga, annal kuffara mukallafuna bi usul syariati kama hum mukallafuna bi furu'iha. Bahwasanya orang-orang kafir itu dibebani diri mereka dibebani oleh dasar-dasar syariat dan furu'-furu' syariat. Dasar-dasar syariat, pondasi-pondasi syariat, yaitu mereka wajib untuk beriman. Mereka wajib untuk bertakwa kepada Allah. Mereka wajib untuk beriman dengan Allah, malaikat dan lain-lainnya. Sebagaimana mereka juga diwajibkan melakukan syariat-syariat furu' yang lainnya seperti sholat, ya, zakat, haji, umroh. Mereka kafir dikarenakan mereka tidak melakukan asas pondasi syariat. Lantas ini yang membuat mereka kafir. Sebagaimana asas dan pondasi itu dibebankan kepada mereka, mereka harus melakukannya, mereka harus meyakininya. Demikian juga terkait dengan furu' syariah, yaitu cabang-cabang syariat. Ya, seperti sholat, zakat yang kita sebutkan tadi, mereka juga wajib melakukannya. Hanya bedanya apabila dia seorang muslim melakukan furu' syariah, ya sholat, zakat, haji dan lainnya, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah punya dasar. Dasarnya itu Islam. Dengan Islamnya dia, maka semua yang dikerjakan, kebaikan yang dilakukan itu akan terhitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya orang kafir. Orang kafir baik pondasi-pondasi syariat maupun furu' syariat itu juga dibebankan kepada mereka. Tapi permasalahannya karena mereka tidak beriman, pondasi syariat sudah dia ingkari. Otomatis kalaupun orang seperti ini sholat, dia zakat, dia memberikan santunan kepada orang lain, dia berbakti kepada fakir miskin, dia berkhidmat ke tengah-tengah masyarakat, banyak masyarakat yang dia bantu. Tapi ingat, pondasinya dia tidak ada. Dia nggak muslim, sehingga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi pada dasarnya orang-orang kafir itu diwajibkan sholat. Dia berdosa kalau nggak sholat. Kalau dia sholat nggak ada gunanya, nggak ada nilai sama sekali. Dia wajib untuk haji. Orang kafir wajib untuk haji. Ya, kalau dia haji tidak ada pahala sama sekali. Kenapa? Dia kafir. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fayus'aluna amma qasaru fihi wa khalafu fihi al-haq, dan mereka akan ditanya akan dosa dan sikap mereka yang menyelisihi kebenaran. Yaqul Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa fil Qur'ani ma yadullu ala annahum mukhatabuna biha, ay furu' syariah. Di dalam Quran ada disebutkan bahwasanya mereka akan ditanya tentang pelaksanaan furu' syariat. Mas'uluna anha, mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Muhasabuna biha, mereka akan dihisab akan amalan tersebut. Jadi ikhwah, orang-orang kafir ketika dia berbuat baik kepada orang tuanya itu tidak ada nilainya. Tapi kalau dia durhaka kepada orang tuanya, maka dia berdosa, bertambah beratlah dosanya. Taib. Wa mujziyuna 'alal ikhlali biha, mereka akan mendapat ganjaran dikarenakan mereka tidak melakukannya. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala firman, wailul lil musyrikin wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang musyrikin. Wailul artinya celaka, atau wailul artinya adalah salah satu daripada lembah neraka jahanam disebut wail, di mana Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair menyebutkan seandainya gunung dimasukkan ke dalam lembah wailul ini, lembah neraka jahanam wail ini, maka gunung akan menjadi debu. Wa wailul lil musyrikin, celaka bagi orang-orang musyrik.
alladzina la yu'tunaz zakah, yaitu mereka yang tidak membayar zakat. Kita katakan orang musyrik kan bukan Islam. Ya, orang musyrik tidak Islam. Tetapi dia dikatakan alladzina yu'tunaz zakah, mereka tidak memberi zakat. Bukankah zakat ini furu' syariat yang dibebankan kepada orang-orang muslim? Seorang muslim apabila dia sudah memiliki nisab dan sudah sampai 1 haul, maka dia wajib mengeluarkan zakat hartanya. Apabila mendekati Idul Fitri, maka dia diwajibkan bayar zakat fitrah. Itu orang muslim. Dan ternyata ikhwah, beban zakat ini, kewajiban zakat ini tidak hanya dibebankan kepada orang mukmin, tapi juga orang musyrik. Oleh karena itu, celaka bagi orang-orang musyrik alladzina la yu'tunaz zakah, yang mereka tidak membayar zakat. Berarti dia wajib bayar zakat. Kalau orang-orang musyrik ini gak bayar zakat, maka dia berdosa, ditambah dosa musyriknya. Kalau dia bayar zakat, maka tidak ada faedah sama sekali. Ya, tidak ada tidak ada nilai yang bisa mengeluarkan dia dari api neraka. Fussilat ayat 6 sampai 7. Fatawa'adahum ala mana'ihimuz zakah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka karena mereka tak mau bayar zakat. Wa akhbara annal mujrimina annahum yuqalahum, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi orang-orang mujrim, para pelaku maksiat. Annahum yuqalu lahum, bahwasanya ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebab kalian sampai ke neraka Saqar ini? Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka katakan, kami dahulu enggak sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, bahkan kami duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan sesungguhnya kami dahulu mendustai hari berbangkit, mendustai hari kiamat, hatta atanal yakin, hingga datang kematian. Di sini jelas ikhwah, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dahulu kami mendustai adanya hari kiamat. Tidak disangsikan lagi, barang siapa yang tidak beriman dengan hari kiamat, maka dia kafir. Itu tidak disangsikan lagi. Ternyata ketika ditanya, kenapa kalian sampai ke neraka Saqar ini? Mereka tidak hanya mengatakan kami itu dikarenakan karena kami mendustai adanya hari berbangkit, karena kami tidak beriman dengan hari kiamat. Ternyata bukan hanya itu. Mereka menyebutkan hal-hal yang lain. Qalu lam nakum minal musallin. Kami masuk neraka Saqar ini diantaranya karena kami enggak sholat. Walam nakum nut'imul miskin, dan kami tak peduli dengan orang-orang miskin. Tidak pernah kami menyantuni orang miskin. Salat, menyantuni orang miskin, ini kan furu', cabang syariat. Ya, bukan masalah pondasi, bukan masalah inti, bukan masalah keimanan. Ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dahulu duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok agama. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, salat dan zakat, memberi makan orang miskin, ini merupakan furu' agama. Tapi ternyata orang-orang musyrik yang masuk ke neraka Saqar menyebutkan itu sebagai faktor mereka masuk ke dalam neraka Saqar. Dari sinilah bisa kita simpulkan bahwasanya orang-orang kafir juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap furu' yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, mereka akan ditanya apakah mereka sholat ketika mereka di dunia, apakah mereka berzakat, apakah mereka berbakti kepada kedua orang tua, apakah mereka mengolok-olok agama atau tidak, apakah mereka peduli dengan orang miskin, apakah mereka
umroh, apakah mereka haji, apakah mereka dan seterusnya ikhwah. Apakah mereka berpuasa? Ya jelas kalau orang kafir sekarang tidak melakukan itu, tapi itulah penyebab, ya itu juga sebagai penyebab mereka masuk ke dalam neraka sakor. Tandanya sholat itu wajib, juga wajib terhadap orang kafir. Zakat juga wajib atas orang kafir. Apalagi wajib haji juga wajib terhadap orang kafir. Puasa juga wajib dilakukan oleh orang kafir. Demikian ikhwah azizallahu wa iyyakum. Fabana bihadza annal musyrikin mukhatabuna bil imani wal ba'thi. Bahwasanya jelaslah bahwasanya orang-orang musyrik juga dibebani hukum ya beriman dan juga mengimani adanya hari berbangkit. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Kan mereka akan ditanya juga tentang bagaimana mereka salat mereka, bagaimana dengan zakat mereka, apakah mereka lakukan apa tidak. Wa annahum mas'uluna anha, dan mereka semua akan ditanyakan tentang masalah-masalah tersebut. Mujziyun biha, dan akan dibalas, akan menerima pembalasan akan apa yang mereka lakukan. Demikian ya. Yang ketiga ini ya menekankan bahwasanya orang-orang kafir mereka juga dibebani hukum-hukum furu'. Oleh karena itu mereka juga perlu untuk dihisab. Ya, mereka perlu untuk dihisab. Ketika dihisab nih, kalian nggak sholat kan? Di samping kalian kafir, kalian juga nggak sholat. Di samping kalian kafir, kalian juga nggak puasa. Di samping kalian kafir, kalian nggak bayar zakat. Di samping kalian kafir, kalian sudah sanggup tapi nggak haji. Itu semua akan membebankan, memberatkan mereka lebih terpuruk lagi ke dalam neraka jahanam. Alasan keempat, annal kuffar yatafawatuna fi kufrihim wa dzunubihim wa ma'asihim. Bahwasanya orang-orang kafir itu kekafiran mereka itu ada derajatnya, ada tingkatannya. Ada yang sangat kafir, ada yang ringan kafirnya, tapi semua kafir. Kalau sudah kafir gak akan pernah keluar dari api neraka, dia akan kekal selamanya dalam api neraka jahanam. Tapi mereka kafir ini ada tingkatan-tingkatannya, ya, ada tingkat-tingkatannya. Wa dzunubuhum wa ma'asihim. Jadi orang kafirnya ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan kebaikannya dan dengan maksiatnya, ya. Demikian. Wa yahluna fin nari bimiqdari hadhiz dzunub, dan mereka akan diazab, mereka akan masuk ke neraka sesuai dengan seberapa berat dosa yang mereka lakukan. Fannaru darakat ba'duha tahta ba'd. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya surga itu neraka itu punya tingkatan, tapi tingkatannya ke bawah. Ya. Linnari darakat wal jannatu darajat. Neraka itu punya tingkatan tapi ke bawah, surga itu punya tingkatan tapi ke atas. Kama annal jannata darajatun ba'duha fawqa ba'd. Sebagaimana surga itu ada tingkatan, yang satu di atas yang lain. Fannaru wa kullama kana al-maru ashaddu kufran wa dhalalan wa kullama kana ashaddu adzaban. Semakin seorang itu kafir, semakin kafir, maka semakin dahsyat juga azab yang ditimpakan kepadanya. Wa ba'dul kafarati yakunu fid darkil asfali minan nar. Di antara yang kafir itu mereka ditempatkan di derajat neraka yang paling bawah. Sebagaimana ikhwah, kalau derajat neraka itu ke bawah, semakin dahsyat azabnya. Kalau sudah yang paling bawah, asfal, yang paling bawah, disitulah azab yang paling dahsyat. Jadi kalau kita ilustrasikan, azab yang paling dahsyat dalam api neraka adalah yang tingkatan paling bawah. Atasnya lebih ringan lagi, atasnya lebih ringan lagi, atasnya lebih ringan lagi, atasnya lebih ringan lagi. Nah, demikian ikhwah. Ya. Kemudian wa minhum munafiqun, di antara yang tempatnya di neraka asfali minan nar, ya di tempat yang paling bawah adalah orang munafik. Allah berfirman dalam surat Nisa ayat 45, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di kerak api neraka, tempatnya di neraka paling bawah. Dikarenakan apa ikhwah?
Dikarenakan orang munafik, orang-orang munafik yang dimaksud itu kufrul nifaqul i'tiqadi. Munafik tapi terkait dengan akidah. Dia orang kafir tapi pura-pura masuk ke dalam Islam. Untuk apa mereka dalam Islam? Kenapa mereka berpura-pura masuk Islam? Bisa dikarenakan memang takut. Akhirnya mereka masuk Islam pura-pura. Kedua, memang tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Makanya orang kafir munafik ini yang dia merahasiakan kekafurannya, ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Ya, sangat berbahaya. Dia akan menggembosi akidah kaum muslimin dari dalam. Dia akan share, dia akan menyebarkan syubhat-syubhat di hati kaum muslimin agar mereka ragu dengan agama Islam, agar mereka ragu dengan keaslian Islam, agar mereka ragu bahwasanya agama Islam ini adalah agama di mana saja dan di masa apa saja cocok. Ya. Orang-orang munafik ini berupaya ya untuk menghembuskan syubhat-syubhat, seperti mereka menghembuskan syubhat bahwasanya agama Islam itu mendiskreditkan kaum wanita. Wanita selalu dibelakangkan. Kenapa? Mereka tidak bisa jadi pemimpin. Mereka harus di rumah. Mereka harus mendidik anak-anak. Mereka harus ngurus rumah. Mereka harus ini itu. Mereka harus taat pada suaminya. Ikhwah, inilah yang mereka hembus-hembuskan. Supaya apa? Supaya orang-orang muslimah bangkit ingin menuntut persamaan gender. Ini munafik ini ikhwah yang menyebar-nyebarkan ini. Sehingga kaum muslimah merasa, lah iya betul juga ya. Kita kan juga ingin seperti laki-laki. Kita kan ingin berprestasi sebagai laki-laki. Kita juga ingin bersaing dengan laki-laki. Kita juga kepengen jadi presiden. Kita juga ingin jadi perusahaan, pimpinan perusahaan. Kita juga ingin memiliki income yang banyak sebagaimana laki-laki. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan mereka untuk menjaga anak-anak mereka. Kalau laki-laki dan perempuan semua keluar rumah, terus anak-anak di mana dititipkan? Di pembantu. Percuma saja Anda memiliki titel doktor S3 yang Anda ambil bertahun-tahun, tapi Anda gunakan hanya untuk meraih uang. Sementara anak-anak Anda suruh belajar dengan guru-guru yang tamat SMA, guru-guru yang tamat SD. Terus gunanya Anda sebagai ibu apa? Anda sebagai ibu, Anda lebih tahu tentang anak Anda. Lebih ngerti Anda tentang anak-anak Anda ketimbang para pembantu-pembantu itu. Anda tentu lebih sayang terhadap anak-anak Anda ketimbang para pembantu-pembantu. Pembantu-pembantu itu umumnya mereka menyayangi anak Anda dikarenakan mereka digaji. Coba mereka tak digaji. Beda, seorang ibu itu punya hati yang tulus. Ini anak yang dia kandungnya selama 9 bulan. Melahirkan. Mengandung wahnan ala wahnin. Kesusahan di atas kesusahan. Ketika melahirkannya dengan menyabung nyawa. Dengan sakit yang tak terperi. Islam menempatkan Anda di tempat yang benar. Orang-orang munafik ini berusaha untuk merubah tempat Anda yang pas sesuai dengan fitrah Anda di tempat yang akan menghinakan Anda. Inilah orang-orang kafir. Menggugat jilbab, menggugat sana, menggugat sini. Itu orang-orang muslim yang menampakkan diri dari ucapannya, perbuatannya, statusnya. Orang-orang yang tak senang dengan Islam. Inilah ikhwah berbahayanya ya munafik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar? Sesungguhnya orang-orang musyrik berada azabnya di neraka yang paling bawah. Karena ini mereka berbahaya ikhwah. Mereka berbahaya. Makanya dosanya paling besar dibandingkan kafir-kafir yang lain. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya, orang kafir yang membantai kaum muslimin itu jelas dia adalah musuh, nampak musuhnya. Tapi orang-orang munafik ini, ikhwah, orang-orang munafik tak nampak. Dia silent mainnya. Ya, dibilang kafir, sepertinya dia kafir, tapi statusnya muslim.
tapi omongannya seperti sangat benci dengan syariat Islam. Begitulah ikhwan azinallahu wa iyyakum. Jadi tingkat kekufuran mereka saking parahnya sehingga mereka berada di tingkat paling bawah yang azabnya sangat dahsyat. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iqabun man kasurat sayi'atuhu a'zamu min iqabin man qallat sayi'atuhu. Hukuman orang yang banyak kesalahannya lebih berat ketimbang hukuman orang yang lebih ringan kesalahannya, lebih sedikit kesalahannya. Wa man kana lahu hasanatun khaffafat anhul adzab. Barang siapa yang dia memiliki kebaikan, ya orang-orang kafir yang memiliki kebaikan, maka lebih ringan azabnya. Kama anna Abu Talib akhafu adzaban min Abi Lahab. Sebagaimana Abu Talib azabnya lebih ringan ketimbang Abu Lahab, termasuk Abu Jahal. Padahal ketiga orang ini kafir. Abu Talib kafir, Abu Jahal kafir, Abu Lahab kafir. Ketiga orang ini adik kakak, hanya mungkin beda ibu, tapi adik kakak seayah, saudara seayah. Abu Lahab dan Abu Talib saja. Ya. Demikian ikhwah. Tapi Abu Jahal termasuk paman Rasulullah SAW, tapi dari pihaknya Allahu a'lam. Intinya mereka inilah paman, termasuk dalam level paman Rasulullah SAW. Tapi apakah azab yang Allah timpakan pada Abu Talib sama dengan azab yang Allah timpakan kepada Abu Lahab? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Abu Talib semasa hidupnya dia melindungi Rasulullah, dia mengayomi Rasulullah, dia yang mengasuh Rasulullah. Ketika Abdul Muttalib, yaitu Syaibah, yang meninggal dunia, yang tadinya beliaulah kakek Rasulullah ini yang mengasuh Rasulullah SAW, Syaibah ataupun Abdul Muttalib ini meninggal, maka hak asuhnya jatuh kepada Abu Talib. Abu Talib ini yang mengasuh Rasulullah SAW sejak kecil, dan dia pengganti ayah beliau. Ketika beliau menjadi seorang Rasul juga Abu Talib yang melindungi dari kenakalan-kenakalan, ancaman-ancaman orang-orang kafir Quraisy. Abu Talib. Demikian, tapi sayangnya dia mati dalam keadaan kufur. Oleh karena itu, azab yang Allah timpakan kepada Abu Talib lebih ringan dibandingkan azab yang ditimpakan pada Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab ini sangat musuh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang di musim haji, Rasulullah berdakwah mengajak orang-orang agar masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah itu datang Abu Lahab menimpali, jangan percaya, aku pamannya, aku saja nggak beriman dengan dia, nggak percaya dengan dia, apalagi kalian, aku tahu kali tentang dia. Pamannya inilah ngompor-ngomporin orang-orang agar tidak ikut apa yang dikatakan Muhammad, agar jangan beriman apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Itu Abu Lahab. Ya, Abu Talib nggak pernah seperti ini. Makanya akan berbedalah azab yang Allah timpakan kepada Abu Talib, ya, ketimbang azab yang ditimpakan kepada Abu Lahab. Kedua-duanya kafir, kedua-duanya masuk neraka dan kekal selamanya. Hanya beda ringan dan beratnya azab. Taib. Wa kana al-hisabu li bayani maratibil azab. Oleh karena itu adanya hisab terhadap orang-orang kafir untuk menentukan derajat azab yang akan ditimpakan kepada mereka. La li ajli khuludihim dukhulihim jannah, bukan dikarenakan untuk menentukan kapan mereka masuk ke surga, enggak. Mereka yang akan masuk ke surga hanya penduduk-penduduk neraka jahanam yang mereka semasa di dunia itu beragama Islam, tapi karena mereka bergelimang dosa, karena mereka bergelimang maksiat, dan Allah tak ampuni kemaksiatan tersebut, akhirnya Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan suatu hari mereka akan dikeluarkan dari neraka jahanam dikarenakan mereka adalah orang-orang mukmin. Setelah mereka keluar dari neraka jahanam, mereka lah yang disebut dengan al-jahannamiyun, yang nanti akan kita bahas perjalanan kematian ketika sudah sampai ke surga dan neraka. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Jadi orang-orang kafir ini dihisab bukan untuk masuk surga, bukan. Tapi bukan untuk menentukan di mana derajat mereka di surga, bukan. Tapi untuk menentukan di mana derajat mereka di dalam neraka, dan semuanya kekal dalam api neraka. Wa yadhkurul Qurtubi
Wa yadhkurul Qurtubiyyu fi waznil a'mali lil ibadi wajhain. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bahwasanya ditimbangnya amalan seorang hamba itu, para hamba itu dikarenakan dua hal. Pertama, annahu yudha fi ihda kaffataini kufruhu wa sayi'atuh. Bahwasanya diletakkan di satu neraca, satu daun timbangan, di dalam satu daun timbangan diletakkan kekafiran dan dosa-dosa mereka. Wala yajidul kafiru hasanatan tudha fi kifatil ukhra. Sementara di daun timbangan yang satu lagi tidak ada sedikit pun kebaikan. Ya otomatis yang buruk akan lebih berat. Fatarajjaha kifatu sayyiati likauni kifatul hasanati farighah. Maka akan rojihlah, akan beratlah timbangan yang di situ ada kekufuran dan kemaksiatan mereka ketimbang timbangan yang di situ ada kebaikan, timbangan kebaikan. Kenapa? Kenapa ini menjadi ringan? Karena memang tidak ada isinya. Ya. Yang berisi hanya daun timbangan yang berisikan kekufuran dan keburukan. Sementara timbangan yang satu lagi tidak ada kebaikan sedikit pun. Wasani, yang kedua, anna hasanatil kafiri min silaturahmi. Bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir min silaturahmi, mereka yang menyambung silaturahmi, was sadaqah, dan sedekah, wa muasatul linnas, dan pertolongan yang diberikan kepada orang-orang, tudhu fi kifatil hasanat. Mereka diletakkan di satu timbangan, di satu daun timbangan. Walakin kifatus sayyiati tarajjaha bisababi kufrihi wa syirkih. Hanya saja timbangan yang di situ ada kekufuran dan kemaksiatan itu jauh lebih berat dikarenakan kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Wal wajhul awal huwa sahih. Yang kedua itu lebih yang kedualah pendapat yang sahih. Jadi ikhwah, ditimbangnya amalan orang kafir itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, untuk menimbang keburukan-keburukan mereka, ya, dengan kebaikan mereka. Ternyata karena di situ ada kekufuran, ditambah lagi dengan kemaksiatan. Sementara di timbangan yang satu lagi yang harusnya diletakkan di situ kebaikan tidak ada sama sekali, fariqah, kosong, maka otomatis timbangan keburukan akan lebih berat. Ya, yang ini nggak ada berat sama sekali. Atau kemungkinan kedua yaitu untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Ya. Untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Di satu timbangan di situ ada diletakkan keburukan dan kekufuran. Di timbangan yang satu lagi ada kebaikan dan kebaikan yang dilakukan. Tapi karena dia orang kafir, maka lebih rojihlah, lebih beratlah timbangan keburukannya. Yang kedua ini ikhwah kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kenapa demikian? Karena memang orang kafir tidak memiliki nilai sama sekali dari kebaikan yang dilakukan. Ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Ditimbang kebaikannya, ditimbang keburukannya. Ternyata keburukannya lebih berat. Maka akhirnya dia kalau dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dan dia akan dicuci di sana. Setelah selesai maka dia baru masuk ke dalam surga. Demikian. Ini bukan perlakuan untuk orang kafir. Jadi yang benar adalah pendapat yang pertama, bahwasanya untuk ditimbang amalan keburukan dan kekufurannya dan diletakkan di timbangan satu lagi kebaikan, karena nggak ada kebaikan sama sekali, maka beratlah keburukan dan kekufuran. Li'anna syirk yahbitul amal. Karena kesyirikan itu menghapuskan amalan. Ya. Dia melakukan kesyirikan. Tapi dia orang yang taat. Orang yang taat kepada orang tuanya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Maka baktinya kepada orang tuanya tidak ada nilai. Gara-gara apa? Gara-gara kesyirikannya. Allah Subhanahu wa taala firman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Az-Zumar ayat 65. Kalau kamu berbuat syirik, kami akan hapuskan semua kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan dilakukan tapi tidak ada nilai. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 217. Barang siapa yang murtad dari agama kalian, kemudian dia mati dalam keadaan murtad atau kafir tersebut,
maka mereka akan dihapuskan semua amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka dan mereka kekal selamanya. Kekal selamanya. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala, faulaika habitat a'maluhum. Mereka kebaikan yang akan dihapuskan. Berarti mereka berbuat kebaikan. Tapi kebaikan itu tidak ada nilai sehingga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis innallaha la yaqbalu minal amalil illa man kana khalisan wa yabtaghi bihi wajhahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu amalan kecuali amalan yang dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu qad sahha anna Rasulullah sallallahu akhbara anna al-kafira yut'imu bihasanatihi fid dunya fayuwafa yaumal qiyamati wa laysa lahu hasanat fayuwafa yaumal qiyamati wa laysa lahu hasanat. Demikian juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang-orang kafir nanti akan diberikan balasan terhadap kebaikan yang dilakukan semasa di dunia. Kemudian di akhirat nanti dia tak punya apa-apa lagi. Kenapa? Karena kebaikan yang dia lakukan sudah diberi balasannya di dunia. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, wa musnadi Ahmad, dan musnad Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi kebaikan orang-orang mukmin. Yu'ti biha fid dunya, dia akan diberikan di dunia. Kebaikan-kebaikan orang mukmin akan diberi ganjaran semasa di dunia. Wa fi riyatin yusabu 'alaiha rizqu fid dunya, akan diberikan dia ganjaran berupa rezeki di dunia. Wa yujzi biha fil akhirah, dan juga akan diberikan ganjaran pahala, ganjaran di akhirat. Itu orang mukmin, ya. Ketika seorang mukmin melakukan banyak kebaikan-kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjarannya di dunia dan apalagi nanti di hari akhirat. Wa ammal kafiru fayut'imu biha bihasanatin ma 'amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang-orang kafir, Allah akan berikan balasan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa di dunia. Hatta idza afdha il akhirah lam yakul lahu hasanatun yujza biha. Hanya saja ketika dia sudah sampai di hari akhirat, maka tidak ada satu kebaikan pun yang harus diberikan ganjaran. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi orang-orang kafir melakukan kebaikan bagus, tapi hanya untuk di dunia. Ya, hanya untuk di dunia. Di akhirat apa yang dia lakukan, ya, itu tidak ada faedah sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung memberi dia ganjaran di dunia. Kemudian, taujihun nususid dallati ala annal kuffar la yus'alun. Beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya orang kafir tidak akan dihisab. Fa in qila qaratum fi ma sabaq annal kuffara yus'aluna yujadiluna wa yatakallamuna wa ya'tadhiruna wa kaifa taf'aluna bin nususid dallati ala khilafi dzalik. Sebagaimana yang telah kalian katakan, apabila mereka, maksudnya pendapat yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir tidak akan dihisab, tidak akan ditanya. Kalau kalian katakan bahwasanya orang-orang kafir tidak akan ditanya, kemudian mereka akan berdebat, mereka akan berbicara, dan mereka fayatadzirun, dan mereka akan meminta maaf, minta udzur. Fa kaifa taf'alu bin nususid dalla ala khilafi dzalik? Lantas apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian memahami nas-nas yang menunjukkan malah ditanya? Ka qauli ta'ala wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Bahwasanya tidak akan ditanya dosa-dosa orang-orang mujrim. Al-Qasas ayat 78. Allah juga berfirman, fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Pada waktu itu tidak ditanyakan lagi dosa-dosa manusia maupun dosa-dosa para jin. Ar-Rahman ayat 39. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, hadza yaumul la yantiqun. Hari ini hari yang tidak ada bisa bicara. Demikian ikhwah. Soal musyarat ayat 35. Maka untuk dalil-dalil yang disebutkan tadi itu, jawabannya adalah dijawab oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya tetap ada hisab terhadap orang kafir. Lantas apa jawaban untuk nas-nas berikut yang telah disebutkan tadi? Fa naqulu, kami katakan, laisa baina hadhin nusus wa tilka ta'arud.
Tidak ada pertentangan antara nas-nas yang disebutkan di sini. Seperti surah Al-Qasas ayat 78, mereka tidak akan ditanya, la yus'alu, mereka tidak akan ditanya terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan semasa di dunia. Dengan nas-nas yang telah kita sebutkan tadi, masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka katakan kami tidak salat. Walam nakun nut'imul miskin, kami tidak pernah memberi makan orang miskin dan seterusnya. Ya. Ataupun hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang kafir juga dihisab. Orang kafir juga ditanya. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan ayat yang lain. Waqad waffaqa ahlul ilm bainahuma biwujuhin iddah. Sungguh para ulama telah mengkompromikan ayat-ayat ini dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, al-awwalu annal kuffara la yus'aluna su'alu syifa'in wa rahatin. Bahwasanya orang-orang kafir itu bukan ditanya untuk hal-hal yang dia bisa terbebas dari pertanyaan tersebut. Tidak ditanya supaya dia bisa meminta maaf, tidak ditanya supaya dia bisa menyesali, bukan itu. Tapi wa inna yus'aluna su'alat taqri' wa taubih. Mereka ditanya sebagai uslub metode untuk mencela dan mencercanya. Ya, untuk mencela dan mencercanya. Lima alimtum kada wa kada, lima alimiltum kada wa kada. Ditanyakan, kenapa kalian melakukan ini? Kenapa kalian kafir? Ya, kemarin kan telah kita bacakan ayat-ayatnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah telah datang kepada kalian? Tidakkah telah datang kepada kalian rasul yang menyampaikan kepada kalian tentang ayat-ayatku dan mengabarkan kepada kalian tentang pertemuan hari ini, hari kiamat? Itu kan pertanyaan, ikhwah, ya. Itu pertanyaan pada orang-orang kafir. Pertanyaan ini tujuannya untuk apa? Untuk mentaubih, untuk mencela, untuk mencerca, untuk menekan, ya. Untuk menekan. Demikian, ikhwah. Kenapa kalian seperti ini? Wa qad yuqalu fi taqlimihim wa i'tidarihim ay la yukallimuhumullah bima yuhibbun bal yukallimuhum kalam at-taqri' wa taubih. Demikian juga orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala ajak bicara. Ya, Allah Subhanahu wa taala ajak mereka bicara, tapi pembicaraan Allah dengan mereka itu untuk menekan mereka, untuk mencela mereka. Demikian, ikhwah azinallahu wa iyyakum. Nomor 2, annahum la yus'aluna su'al istifham. Mereka ditanya bukan pertanyaan membutuhkan jawaban. Li'anna ta'ala 'alimun bikulli a'malihim, karena Allah jelas mengetahui semua amalannya. Wa inna ma yus'aluna su'ala taqrir. Mereka ditanya agar mereka mengakui. Ya. Fa yuqalahum lima fa'altum kadza. Dikatakan kepada mereka, kenapa kalian lakukan hal ini? Qala Hasan wal Qatadah. Hasan wal Qatadah mengatakan, la yus'aluna an dzunubihim. Tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka. Li'anna Allah hafidhaha 'alaihim wa katabaha 'alaihim al malaikah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah hafidhaha 'alaihim, Allah telah mencatatnya, ya, yang ada di sisi malaikat. Itu yang kedua, ikhwah, ya. Pertanyaannya bukan pertanyaan untuk membutuhkan jawaban, ya. Tapi pertanyaannya pertanyaan untuk meminta pengakuan, ya, pengakuan. Yang ketiga, annahum yus'aluna fi yaumil qiyamati fi mautinin duna mautin. Yang ketiga, bahwasanya mereka akan ditanya di hari kiamat di tempat-tempat tertentu. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, al-qiyamatu mawatin, hari kiamat itu ada tempat-tempatnya. Mautinun yakunu fi su'al kalam, di tempat yang dimana manusia itu ditanya dan bisa bicara. Wa mautinun la yakunu dzalik, dan ada tempat yang nantinya tidak ada seorang pun yang dibolehkan untuk bicara. Jadi menurut Imam Qurtubi bahwasanya di hari kiamat nanti ada masanya orang di suatu tempat mereka akan bicara, mereka akan berjidal, mereka akan berdebat sama mereka akan, yang satu akan lari dari yang lain, yang satu akan melepaskan diri dari yang lain, yang satu sedang menuntut kezaliman yang pernah diperlakukan kepada dirinya. Itu di saat
berbicara diperkenankan. Nanti akan ada satu tempat, satu masa di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang dibolehkan untuk bicara. Jadi artinya ayat-ayat yang disebutkan tidak akan ditanya, artinya di saat yang memang orang-orang tidak diperkenankan, ya, di saat orang-orang bicara, ya, di setelah mereka berdebat, di setelah mereka bertengkar. Di saat orang-orang tidak ada lagi diizinkan untuk berbicara, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertanyaan demi pertanyaan. Allahu a'lam bishawab. Baik. Wa qala Safarini, berkata Safarini rahimahullah, wa qila yas'aluna fi mautinin duna mautin, bahwasanya mereka akan ditanya di tempat-tempat tertentu. Rawahu Ikrimatu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas, falin nasi yaumil qiyamati halat, bahwasanya di hari kiamat nanti manusia-manusia berada dalam beberapa kondisi. Wal ayatu mukharrajatun bi'tibar tilkal halat, dan ayat-ayat yang disebutkan yang lalu, yaitu baik terkait dengan adanya pertanyaan untuk orang kafir maupun pernyataan bahwasanya orang kafir nggak akan ditanya, ayat-ayat berikut yang telah lalu itu terkait dengan kondisi-kondisi yang mereka dilalui oleh manusia. Famin sama qala Imam Ahmad fi ajwibatil Qur'aniyah, dalam masalah ini Imam Ahmad memberikan jawaban dalam kitab beliau Ajwibatul Qur'aniyah. Awalun ma tub'atsul khalaiq ala miqdari sittina sanah la yantiqun. Kata beliau bahwasanya ketika pertama sekali umat manusia dibangkitkan, maka selama 60 tahun mereka tidak diperkenankan bicara. Wala yu'dhanu lahum fil i'tidar faya'tadirun, dan mereka tidak diperkenankan juga untuk minta maaf dan memberikan alasan-alasan. Summa yu'dhan lahum fil kalami fayatakallamun, kemudian barulah setelah itu diberi izin kepada mereka untuk berbicara. Fadzalika qaulu ta'ala, inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan, ya Allah, lihatlah kami, dengarkanlah kami, dan kembalikan kami agar kami bisa beramal soleh. Demikian, itu di saat diperkenankan bicara, maka bicaralah apa yang ingin mereka bicarakan. Fa idza adin lahum fil kalami takallamu, apabila mereka diizinkan untuk bicara, mereka pun mulai berbicara. Takhasamu, mereka pun mulai bertengkar. Seperti yang kita katakan tadi, ketika mereka sudah diizinkan bicara, maka mulailah yang satu menghujat yang lain, yang satu menengkari yang lain, yang satu menuntut yang lain, dan seterusnya. Ramailah pada saat itu, ikhwah. Ya. Fa idza adina lahum fil kalami takallamu wa ikhtasamu, apabila mereka diizinkan berbicara, mereka pun akan berbicara dan mereka pun bertengkar. Fadzalika qaulu ta'ala, yang demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala, summa innakum yaumal qiyamah inda rabbikum takhtasimun, kemudian kalian nanti hari kiamat akan bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di saat diizinkan untuk berbicara. Az-Zumar ayat 31. Indal hisabi wa inda i'ta'il madzalim, demikian juga ketika dihisab dan ketika didatangkan orang-orang yang pernah dizaliminya. Summa yuqalahum ba'da dzalik, kemudian karena mereka bertengkar, orang yang pernah terzolimi menengkari orang yang menzolimi mereka semasa di dunia, bertengkarlah mereka, termasuk manusia dengan setan-setan, dengan iblis akan bertengkar. Yang satu menyesalkan yang lain, yang satu menghujat yang lain, yang satu ingin, ya Allah, berikan mereka a'tim di'faini minal azab, ya Allah, berikan mereka azab 2 kali lipat karena mereka yang telah membuat kami tersesat. Begitulah. Lantas Allah mengatakan, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilakum bil wa'id. Sudah. Jangan lagi ada yang bertengkar di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dahulu aku sudah berikan kalian kabarnya. Ancaman ini sudah aku beritakan kepada kalian melalui para rasul. Udah, jangan bertengkar, kalian semua salah. Qaf ayat 28. Yakni fid dunya, yaitu kami telah mengabarkan kepada kalian tentang hari ini tuh ketika kalian masih di dunia, tapi kalian kafir. Fa innal adzaba ma'a hadza kain, sungguhnya azab itu sudah jelas nyatanya, ada kan? Demikian. Yang keempat, qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, anna makna qaulu ta'ala wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ditanya dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang mujrim, yaitu su'alut ta'arruf litamyizil mu'minin minal kafirin, yaitu
tidak akan ada pertanyaan untuk membedakan agar mengetahui mana antara yang mukmin dan yang kafir. Ya. Tidak ada lagi pertanyaan apakah kamu kafir? Enggak ada lagi itu. Apakah kamu mukmin? Tidak ada lagi seperti itu. Ya. Tidak ada pertanyaan ya agar dari pertanyaan ini diketahui bisa membedakan mana yang mukmin dan mana yang kafir. Ai innal malaikata la yahtajuna an tas'ala ahadan yaumal qiyamati ayyuqalu madinuk. Artinya yaitu malaikat nanti di hari kiamat tak perlu lagi dia bertanya apa agamamu, enggak perlu lagi. Ya. Itu pertanyaan hanya ada dalam kubur. Ketika di hari kiamat tak perlu lagi ada pertanyaan itu. Wa ma kunta tasna'u fid dunya. Tak perlu lagi ditanya, para malaikat juga enggak menanyakan lagi apa yang pernah kamu lakukan di dunia. Hatta yatabayyana lahum bi ikhbarihi an nafsihi annahu kana mu'minan aw kana kafiran. Hingga jelaslah bagi mereka dengan tentang berita bahwasanya orang ini adalah orang yang mukmin dan orang yang kafir. Lakinnal mu'minina yakunu nadhiri wujuhihim. Ya. Jadi di hari kiamat itu ikhwah menurut Imam Qurtubi tidak lagi ditanya agamamu apa? Apa yang kamu lakukan? Itu enggak ada lagi pertanyaan. Ya. Tidak lagi pertanyaan. Jadi bagaimana untuk membedakannya? Untuk membedakannya tidak melalui pertanyaan, tapi lakinnal mu'minin yakununa nadhiri wujuhi munsyarihis sudur. Tapi bisa diketahui dengan orang-orang mukmin wajahnya terang, wajahnya bersinar, dadanya lapang. Wa yakunul musyrikuna sawadul wujuh zarqan makrubin. Dan orang mukmin, orang-orang kafir akan terlihat wajahnya hitam legam. Wajahnya hitam legam dan terlihat penderitaan. Jadi dari perbedaan wajah ini sudah diketahui mana yang kafir, mana mukmin. Tak perlu lagi ditanya, kamu kenapa hitam wajahmu? Kamu kenapa putih wajahmu? Enggak ada lagi tanya. Kamu kafir apa mukmin? Kamu Islam apa enggak? Enggak ada lagi pertanyaan di saat itu. Karena apa? Sudah bisa dibedakan mana yang mukmin dan mana yang kafir dari penampilannya. Fahum idza kallafu suqul mujrimin ilan nar. Ya. Fahum idza kullifu suqul mujrimina ilan nar. Mereka lah yang nanti akan ditugaskan untuk menggiring orang-orang kafir ke dalam api neraka. Tumayyizuhum fil mawqifi kafathum munadharahum kafathum munadharahum an ta'arufid adinihim. Di mana mereka para malaikat itu bisa membedakan di padang mahsyar dengan cara apa? Dengan cukup dengan melihat-lihat saja. Yang kafir masukkan ke dalam neraka, yang mukmin masukkan ke dalam surga. Gimana caranya? Yang wajahnya hitam masukkan ke neraka, berarti dia kafir. Yang wajahnya terang, wajahnya putih bersih, mereka berarti mukmin, dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah menurut Imam Qurtubi, la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Pada saat itu tidak perlu lagi ditanyakan tentang dosa-dosa orang-orang mujrim. Demikian ikhwah azallah. Itulah beberapa jawaban terhadap ayat yang menyebutkan yang sepertinya di situ tidak ada pertanyaan, tidak akan dihisab lagi orang-orang kafir. Demikian ikhwah azallah wa iyyakum. Nah, ikhwah, itulah dia. Jadi yang rajih bahwasanya orang kafir tetap dihisab dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah kita bahas dan juga dengan dalil-dalil yang sangat kuat yang telah kita bacakan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal sal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Jazakumullah khair. Baik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita. May yahdihillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwal muhtadi. Maka dialah orang yang akan mendapat hidayah. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya hidayah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kebaikan, nasihat kepadanya. Ikhwa azallah wa iyyakum. Apabila seorang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia tak mendapatkan hidayah, jelas matanya akan buta. Dia tidak akan bisa melihat kebenaran. Jelas telinganya akan tuli.
dia tidak bisa mendengar kebenaran. Jelas hatinya akan beku. Tidak bisa cair dengan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sesat. Sebagaimana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Bukankah dia sudah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau masih kecil? Bukankah dia juga sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia mencintai anaknya Ali bin Abi Thalib dan mencintai putrinya Ummu Hani? Bukankah Abu Talib tahu persis bagaimana Rasulullah SAW akhlak beliau, bahwasanya beliau tidak pernah berbohong? Bukankah beliau tahu persis? Bukankah Abu Talib tahu persis tentang hal ini? Bukankah dia yang melindungi Rasulullah SAW dari intimidasi orang-orang kafir? Bukankah dia yang mendukung Rasulullah SAW untuk terus berdakwah? Tapi akhirnya bagaimana beliau? Apakah Abu Talib akhirnya mati dalam keadaan Islam ataukah mati dalam keadaan kafir? Dia mati dalam keadaan ana ala millati Abdul Muttalib. Aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Maka dia pun mati kafir. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal beberapa saat sebelum Abu Talib meninggal dunia, dia didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, nabi terakhir, sayyidul mursalin, pemimpin seluruh para rasul. Tidak ada yang mengkhawatirkan bagaimana cara beliau berdakwah. Tidak ada yang mengkhawatirkan bagaimana kelembutan beliau. Tidak ada yang mengkhawatirkan bagaimana akhlak beliau yang kata Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada yang mengkhawatirkan tentang ucapan-ucapan beliau yang kata Rasulullah SAW, wa utitu jawami al-kalim. Aku diberikan jawami al-kalim, sedikit ucapan lafaz tapi dalam maknanya. Ketika dia datang kepada Abu Talib pamannya, yang dia tahu bahwa saya paman tuh mencintai dia. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat akan aku jadikan pembelamu nanti di hari kiamat. Ternyata tidak bisa. Dia mati dalam keadaan kafir. Itulah pada hakikat orang yang tuli. Karena Allah telah tulikan dia. Ya, Allah telah akan tulikan dia. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, lantas siapa yang disesalkan ini? Kalau seandainya orang-orang kafir itu nggak mendapatkan hidayah, ikhwah, ini masalah takdir. Semua kita tidak tahu. Semua kita tidak tahu bagaimana takdir kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berupaya untuk mencari jalan kami, kami akan tunjukkan jalan kami. Bukankah Allah mengatakan wahadainahun najdain? Wahadainahun najdain. Ada dua jalan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan jalan, apakah mereka kafir ataukah mereka orang bersyukur. Silakan kalian pilih. Demikian ikhwah azinallahu iyyakum. Masalah takdir itu urusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, innal qadar sirrullah fala takshifuha. Takdir itu merupakan rahasia Allah. Enggak usah kalian kutak-katik takdir itu. Udah kalian tuh beramal sebaik-baiknya. Beramal sebaik-baiknya. Demikian ikhwah. Jadi tidak bisa kita katakan, aduh dia kafir, mati kafir karena Allah enggak memberi dia hidayah, maka dia kafir. Gara-gara Allah enggak memberi hidayah maka dia kafir. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, permasalahannya adalah ya, dia mati kafir tentu ada sebabnya. Ya, Allah mengetahui mengapa orang itu mati kafir. Innallaha la yadhlimu mithqala habatin. Innallaha la yadhlimu
Allah tidak akan menzalimi seorang sedikit pun. Oleh karena itu, ikhwah azanallahu wa iyyakum, ya, kita diperintahkan untuk beramal, diperintahkan untuk mencari hidayah, berupaya untuk mencari hidayah. Tidak pasrah dengan takdir. Kalau Allah kasih saya hidayah, ya saya akan dapat. Kalau Allah nggak kasih, ya apa boleh buat. Bukan begitu konsep beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ketika seorang mencari rezeki. Bukankah kita sudah tahu bahwasanya konsep dalam Islam rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di saat kita berada dalam rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala utus malaikat. Fayursalu ilahil malak, diutuslah malaikat. Fayunfakhu fihi ruh, ditiupkanlah ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. Bikat bi rizqihi wa ajalihi, diperintahkan untuk menetapkan rezekinya dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalannya. Asaqiyun am sa'idun, apakah dia hidup menderita ataukah hidup bahagia. Sudah ditetapkan, kita tahu. Lantas mengapa kita tetap berusaha? Terhadap seorang pedagang, dia bangkrut dalam satu usaha, dia pindah ke usaha yang lain demi mendapatkan rezeki itu. Padahal dia sudah tahu bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah cara kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu apakah kita mendapatkan hidayah apa tidak, tapi kita diperintahkan untuk menyongsong hidayah itu, untuk menjemput hidayah itu. Hidayah itu sudah ada. Apakah kita akan meraihnya ataukah tidak? Ataukah kita biarkan dia berlalu? Ataukah bahkan hidayah yang sudah kita dapati kita lepas tanpa sadar? Itu semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah, Allah sudah sebutkan, silakan. Demikian. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwasanya ketika dia kafir, ya karena Allah tutup telinganya, karena Allah tutup matanya, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Ketika Umar bin Khattab menangkap seorang pencuri, dan Umar berkata, kenapa kamu mencuri? Dia katakan sudah takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu potong tanganmu juga, dikarenakan sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Tandanya kalau ada seorang yang kafir, dia katakan sudah takdir Allah, berarti sudah takdir Allah juga dia dimasukkan neraka jahanam, kekal selamanya. Demikian ikhwah, azallah. Saya kira itu saja ikhwah untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayahnya, memberikan kita inayahnya, dan memberikan kita ketapan hati, keimanan, ketaatan senantiasa di jalannya. Ya muqallibal qulub, sarrif qalbi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jama'in, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.